Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam pelajaran fisika. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, pada minggu lalu kita sudah belajar tentang salah satu penerapan dari gerak lurus berubah beraturan, yaitu gerak jatuh bebas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang gerak vertikal. Ada gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah mempelajari materi gerak lurus berubah beraturan, peserta didik mampu yang pertama bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keteraturan alam semesta yang diciptakan Sang Pencipta. Yang kedua, mampu menunjukkan sikap ilmiah dalam belajar dengan baik. Yang ketiga, mampu menjelaskan pengertian gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah dengan tepat. Yang keempat, mampu memberikan contoh gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah dengan tepat. Yang kelima, mampu menerapkan persamaan pada gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah untuk menyelesaikan permasalahan fisika dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Sebagai materi pendahuluan, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai gerak vertikal. Apa sih yang dimaksud dengan gerak vertikal? Nah, jadi gerak vertikal adalah gerak suatu benda yang dilempar tegak lurus ke atas atau ke bawah dengan kecepatan tertentu, atau kecepatan awalnya tidak sama dengan 0. Nah, gerak vertikal ini memiliki percepatan yang konstan atau tetap, di mana nilainya ini sama dengan percepatan gravitasi bumi. Terdapat dua macam gerak vertikal yang dibedakan berdasarkan arah lemparan bendanya, yaitu yang pertama gerak vertikal ke atas dan yang kedua yaitu gerak vertikal ke bawah. Nah, jadi dua materi inilah yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu gerak vertikal ke atas atau biasa disingkat dengan GVA dan gerak vertikal ke bawah yang biasa disingkat dengan GVB. Nah, jadi sebelum kita bahas, coba perhatikan video berikut. Jadi, video tersebut menampilkan dua orang anak yang sedang bermain bola bekol. Nah, di mana hal tersebut merupakan salah satu penerapan dari gerak vertikal ke atas, yaitu ketika anak melemparkan bola ke atas.
Nah, itu disebut dengan gerak vertikal ke atas, yaitu gerak benda yang dilemparkan tegak lurus ke atas. Jadi, gerak vertikal ke atas adalah gerak suatu benda yang dilemparkan tegak lurus ke atas dengan kecepatan awal tertentu, atau V0 tidak sama dengan 0. Nah, jadi kecepatan awal ini akan mempengaruhi tinggi yang ditempuh oleh benda. Nah, maksudnya semakin besar kecepatan awal bendanya, maka semakin besar pula ketinggian maksimum yang ditempuh oleh benda. Persamaan-persamaan gerak lurus berubah beraturan dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan pada gerak vertikal ke atas dengan nilai percepatan atau A sama dengan min G, karena arah gerak benda berlawanan dengan arah gravitasi bumi, sehingga A sama dengan minus G. Berikut ini adalah persamaan-persamaan untuk gerak vertikal ke atas yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan. Adapun persamaannya dapat ditulis sebagai berikut, yaitu VT sama dengan V0 dikurang GT, H sama dengan V0T dikurang setengah GT kuadrat, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang GH. Adapun untuk waktu maksimum, yaitu Tmax sama dengan V0 per G, dan ketinggian maksimum dapat dicari dengan Hmax sama dengan V0 kuadrat per 2G. Waktu yang diperlukan benda dari titik awal bergerak sampai titik awal lagi, yaitu T sama dengan 2 Tmax, dengan keterangan yang telah tertera pada slide tersebut. Untuk lebih memahami penerapan persamaan gerak vertikal ke atas, di sini Ibu akan memberikan contoh soal sebagai berikut. Silahkan kalian pahami contoh soal tersebut ya. Nah, selanjutnya Ibu akan jelaskan tentang gerak vertikal ke bawah. Apa sih itu gerak vertikal ke bawah atau GVB? Nah, sesuai dengan namanya, berarti arah lintasannya itu ke bawah. Jadi, gerak vertikal ke bawah adalah gerak suatu benda yang dilempar tegak lurus ke bawah dengan kecepatan awal tertentu, atau V0 tidak sama dengan 0. Jika arah geraknya itu ke bawah, maka nilai A sama dengan G, yaitu nilai percepatan benda sama dengan percepatan gravitasi bumi, karena arah gerak benda itu searah dengan gravitasi bumi, dan benda tersebut mengalami percepatan. Adapun beberapa ciri dari gerak vertikal ke bawah, yaitu yang pertama, benda bergerak dari titik tertinggi ke titik terendah. Yang kedua, benda memiliki kecepatan awal. Yang ketiga, semakin lama, maka kecepatan benda akan semakin meningkat sebelum akhirnya terhenti oleh permukaan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu karena dipengaruhi gravitasi, maka percepatan yang digunakan adalah percepatan gravitasi yang nilainya positif, sehingga nilai A sama dengan G. Untuk persamaan gerak vertikal ke bawah bisa kalian lihat. Berikut ini adalah persamaan gerak vertikal ke bawah yang dapat dituliskan sebagai berikut. VT sama dengan V0 ditambah GT, H sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. Adapun ketinggian benda setelah bergerak selama T sekon atau H-aksen, yaitu H-aksen sama dengan H0 dikurang H, dengan keterangan yang telah tertera pada slide tersebut. Untuk lebih memahami penggunaan persamaan GVB ini, maka Ibu akan berikan contoh soal sebagai berikut. Silahkan kalian pahami contoh soal berikut ini ya.
Di sini ada latihan soal yang kalian harus kerjakan untuk lebih memahami tentang GVA dan GVB. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, gerak vertikal ke atas adalah gerak suatu benda yang dilemparkan tegak lurus ke atas dengan kecepatan awal tertentu dan nilai A sama dengan minus G. Sedangkan gerak vertikal ke bawah adalah gerak suatu benda yang dilemparkan tegak lurus ke bawah dengan kecepatan awal tertentu V0 tidak sama dengan 0, di mana percepatannya sama dengan G atau nilai A sama dengan G. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk menutup pembelajaran, marilah kita berdoa dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu ucapkan terima kasih. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.